data gimana tepat sasarannya, itu kita punya DTSN ya tadi ya. Ini sudah siap, sudah dipakai oleh Menteri Sosial ya, Kemensos, tapi belum dimanfaatkan oleh Menteri ESDM. Kami akan diskusi dengan mereka supaya mereka betul memakai data sen tersebut ke depan. Kembali di Prime Market Highlight pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengkritisi Kementerian ESDM yang belum memanfaatkan data tunggal sosial ekonomi nasional sebagai basis penyaluran subsidi energi. Penggunaan DTSEN diakui sebagai kunci untuk memastikan alokasi dana subsidi bisa lebih tepat sasaran. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengkritisi Kementerian SDM yang belum memanfaatkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN sebagai basis penyaluran subsidi energi. Menurut Purbaya, basis data DTSN yang komprehensif tersebut sudah tersedia dan telah digunakan kementerian lain, namun belum juga diimplementasikan Kementerian ESDM. Penggunaan data DTSN diakui sebagai kunci untuk memastikan alokasi dana subsidi yang besar tersebut bisa lebih tepat sasaran. Purbaya juga akan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk melakukan survei terkait pelaksanaan subsidi energi. Purbaya ingin subsidi dan kompensasi yang diberikan pemerintah untuk memastikan masyarakat kalangan bawah bisa menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Terus untuk data gimana tepat sasarannya, itu kita punya DTSN ya tadi ya. Ini sudah siap, sudah dipakai oleh Menteri Sosial ya, Kemensos, tapi belum dimanfaatkan oleh Menteri ESDM. Kami akan diskusi dengan mereka supaya mereka betul memakai data sen tersebut ke depan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penyaluran subsidi dan kompensasi per Agustus 2025 telah mencapai Rp218 triliun atau setara 43,7% dari pagu subsidi dan kompensasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp498,8 triliun. Jakarta, Tim Liputan Alex Jalil. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimistis beberapa faktor menopang pertumbuhan ekonomi pada tahun ini, diantaranya belanja pemerintah yang positif, investasi, dan stimulus yang dikucurkan pemerintah pada kuartal 4 di tahun 2025. Erlangga menegaskan kebijakan paket ekonomi 2025 yang terbagi atas 8 program untuk tahun 2025 dan 4 program untuk tahun 2026 serta 5 program penyerapan tenaga kerja bisa memberikan efek positif bagi perekonomian nasional. Indikasi yang terlihat hingga akhir September dari sektor belanja pemerintah tercatat tumbuh positif, yaitu sektor investasi juga mengalami peningkatan. Hal ini menurut Erlangga menunjukkan bahwa stimulus yang dikucurkan pemerintah pada kuartal 4 tahun ini membawa peningkatan yang cukup baik. Belanja pemerintah akan positif, jadi itu juga baik. Kedua, kita juga monitor investasi terus masuk sesuai dengan perencanaan. Ketiga, stimulus yang dilepaskan di kuartal keempat ini itu nilainya mendekati $2 billion. Jadi sekitar 30 triliun tentu akan sangat membantu. Dan arahan Bapak Presiden kita juga akan mengevaluasi sampai bulan Oktober. Dan mudah-mudahan masih ada lagi stimulus yang bisa kita luncurkan, termasuk juga menjelang Nataru. Selanjutnya pemirsa, Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM bersama Uni Eropa meresmikan EU Investment Desk. Langkah ini guna memperkuat dan mempercepat arus investasi dari Eropa ke Indonesia. Usai tercapai kesepakatan perjanjian perdagangan Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA, Kementerian Investasi dan Hilirisasi memperkuat kemitraan untuk investasi berkelanjutan melalui peluncuran EU Investment Desk. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani menyebutkan, langkah ini dilakukan untuk mewujudkan ekosistem investasi yang lebih responsif, transparan, dan mudah diakses tidak hanya bagi perusahaan multinasional skala besar, tetapi juga untuk sektor UMKM. Selain itu, EU Investment Desk diharapkan membantu Indonesia menyerap penanaman modal asing bernilai tinggi yang berorientasi pada keberlanjutan dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan produk domestik bruto dan penciptaan lapangan kerja. Dengan adanya SEPA atau FTA ini lebih komprehensif lagi, biasanya itu
volume dari perdagangan, volume dari investasi itu biasanya akan terus meningkat ke depannya. Karena kedua negara sudah menyepakati hampir sebagian besar flow of goods itu. Ya, sementara itu pemirsa, optimalisasi kerjasama dengan Uni Eropa melalui EU Investment Desk akan meningkatkan daya saing perdagangan dan ekonomi Indonesia di kancah internasional. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Jatmiko Wicaksono menyambut baik upaya perluasan pasar ekspor produk Indonesia melalui kerjasama dengan Uni Eropa dan Kanada, termasuk dengan dibentuknya Uni Eropa Investment Desk untuk mewujudkan ekosistem investasi berkelanjutan. Jatmiko menilai dengan menghadirkan kerjasama ekonomi komprehensif, Indonesia telah siap memperkuat posisi di pasar global. Selain itu, kerjasama ini sebagai strategi ekspansi pasar di tengah persaingan ekonomi global. Perjanjian Indonesia dengan Uni Eropa ini amat sangat unik, ya. Yang pertama karena memang kalau kita mengetahui Uni Eropa merupakan satu entitas yang sangat kompleks, amat sangat kompleks bahkan. Jadi terdiri 27 negara, umurnya juga sudah sangat lama, ya, sejak tahun 50-an, berevolusi sedemikian rupa menjadi satu komunitas masyarakat Eropa yang sudah terintegrasi dan memiliki struktur peraturan kebijakan yang sedemikian rupa sangat dalam. Nah, tentunya sebagai pasar juga sangat potensial dan menarik, ya. Pertama sebagai mitra utama kita, sebagai mitra dagang tradisional, ini merupakan satu... Ya pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Agustus 2025 surplus sebesar 5,49 miliar US dollar dan menjadi surplus ke-64 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus perdagangan Agustus ditopang kinerja ekspor yang mencapai 24,96 miliar US dollar dan impor yang mencapai 19,47 miliar US dollar. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Agustus 2025 surplus sebesar 5,49 biliar US dollar. Surplus neraca perdagangan pada Agustus 2025 ini menjadi surplus ke-64 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus perdagangan Agustus ditopang kinerja ekspor yang mencapai 24,96 miliar US dollar atau naik 5,78% secara tahunan. Sementara nilai impor sepanjang Agustus mencapai 19,47 miliar US dollar, turun 6,56% secara tahunan. Secara kumulatif, neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Agustus 2025 mencatatkan surplus 29,14 miliar US dollar, naik sebesar 10,13 miliar US dollar dari periode yang sama tahun lalu. Surplus neraca perdagangan pada Januari hingga Agustus 2025 ini ditopang surplus neraca perdagangan non-migas sebesar 41,21 miliar US dollar, sementara neraca perdagangan komoditas migas mengalami defisit 12,07 miliar US dollar. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.